Berikutnya, kita juga akan langsung saja berikan kesempatan kepada Kasubdit 2 di Tipikor Barreskrim Polri, Kombes Pol Bakti E. Nurmansyah. Kepada Kombes Pol Bakti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah masalah pembinaan dan pengawasan dana-dana desa. Seperti kita ketahui bahwa arah kebijakan pembangunan nasional saat ini adalah lebih kepada membangun dari desa atau dari daerah. Begitu banyak tadi disampaikan oleh Pak Astera bahwa dana-dana transfer ke daerah begitu besar. Dari data yang kami dapat seperti di tahun 2021 dana transfer ke daerah itu sebesar kurang lebih 826,8 triliun dan 72 triliun diantaranya adalah untuk dana desa. Kemudian di tahun 2022 sebesar 701,61 triliun itu transfer ke daerah, kemudian sekitar 68 triliun rupiah dipergunakan untuk dana desa. Mengingat anggaran yang memang cukup besar ini, ya, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diawasi dengan baik, tentu akan muncul menjadi semacam potensi penyimpangan. Kira-kira bagaimana kita membangun suatu sistem pencegahan supaya pengelolaan ini bisa transparan, kemudian efektif, efisien, kemudian tepat sasaran, tepat waktu. Maka kita membangun semacam sistem fraud alert, yaitu semacam deteksi penyimpangan sebagai upaya pencegahan agar tidak muncul menjadi suatu penyimpangan yang berujung ya kita tidak berharap menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu diambil suatu langkah solutif ya, agar pengelolaan dana-dana anggaran-anggaran yang begitu besar untuk pembangunan nasional ini bisa lebih efektif dan efisien. Salah satunya kita membangun ya, sistem fraud alert ini dari mulai pusat sampai ke daerah. Kemudian mindset kita rubah. Yang tadinya adalah penindakan, kita rubah dengan pencegahan. Jadi Bapak Ibu mungkin aparatur di daerah ya, yang selama ini mungkin semacam ada keraguan untuk melakukan pengelolaan APBD. Nah, kita mendorong agar lebih percaya diri selama melaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur, tidak perlu khawatir. Justru kebijakan pimpinan Polri saat ini adalah mendorong, tapi sekaligus juga membuat sistem alert ya, supaya anggaran-anggaran yang dikelola ini bisa terawasi dengan baik, sehingga tercegah dari semacam penyimpangan. Kalaupun harus dilakukan suatu penegakan hukum, itu adalah ultimum remedium atau semacam alternatif terakhir apabila memang fungsi pencegahan sistem fraud alert ini tidak berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Jadi mari kita silakan Bapak Ibu sebagai aparatur di pemerintahan daerah melaksanakan pengelolaan anggaran ya, dengan sesuai prosedur yang berlaku. Lanjut, mengenai isu yang paling riskan dalam pemanfaatan dana desa misalnya, itu saya kira sama ya, baik di pusat maupun di daerah, adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang jasa ini ya bermacam sifatnya sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 ya, tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Khusus untuk dana desa memang ada yang namanya bersifat swakelola. Dan terkait hal ini Polri bekerja sama dengan APIP ya, untuk sama-sama mengawasi. Seperti contoh pembangunan infrastruktur jalan di desa, kita punya Babin Kamtipmas. Kita dorong, kita mengeluarkan instruksi atau surat telegram agar Babin Kamtipmas ikut mendampingi pelaksanaan ini. Ya. Nanti bergabung dengan stakeholder terkait seperti Babinsa,
Kalau di situ ada polsek berarti kapolsek dengan Danramil dan dengan Apip sempat, nah, itu dalam rangka pencegahan. Jadi Bapak Ibu yang nanti di desa-desa atau di pemerintah daerah, kalau ada misalnya Babin Kamtimas kami hadir di situ adalah untuk membantu ya, memastikan bahwa memang pelaksanaan dana-dana desa ini ya, bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya mungkin ini sekedar untuk informasi mengenai data penindakan dan penyelesaian perkara di desa, ya, khusus dana desa di tahun anggaran 2016 sampai 2021 itu cukup fluktuatif, dan yang paling menonjol saya juga nggak tahu yaitu di tahun 2020 ya, begitu menonjol penyelesaian crime total atau data penindakan kasus ya, katakanlah tindak pidana korupsi dana desa itu paling tinggi di tahun 2020, bisa dilihat itu sebanyak 1.120, kemudian dengan penyelesaian hanya 6,8%. Nah, memang kita terus terang cukup kewalahan ya, ketika kemudian dana-dana desa ini ada semacam penyimpangan. Tapi tentunya sekali lagi penindakan atau penegakan hukum adalah sebagai alternatif terakhir. Dalam hal ini kebijakan pimpinan Polri ya, mengeluarkan sebuah petunjuk arahan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini pada intinya adalah dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi aset recovery. Jadi bisa dibilang tidak ada penegakan tindak hukum atau penegakan hukum tindak pidana korupsi tanpa adanya pengembalian kerugian keuangan negara. Nah pertanyaannya, apakah ketika keuangan negara itu bisa terselamatkan, kemudian orangnya harus dihukum? Nah, tidak selalu, kira-kira begitu. Jadi dalam sebuah proses penegakan hukum kan ada ultimum remedium dan ada premium remedium. Ini menganut asas ultimum remedium, penegakan hukum terakhir. Jadi kita berikan dulu pencegahan, sosialisasi, gitu. Lebih kepada pembinaan. Kalau sekiranya memang bandel atau dan sebagainya, ya apa boleh terpaksa kita lakukan sebuah penegakan hukum. Selanjutnya terhadap khusus dana-dana desa ini, penyidik juga dapat melakukan semacam tindakan diskresional, yaitu tindakan preventive strike dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku dengan sifatnya yang bukan merupakan pengulangan perbuatan. Jadi lebih pada pola restoratif justice, gitu Bapak Ibu. Jadi buat apa kita menghukum orang, ya, tapi ternyata dengan pola penindakan seperti itu, korupsi masih terjadi. Jadi yang terbaik adalah pencegahan di awal. Kira-kira seperti itu.